Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan men-share pengetahuan kepada teman-teman, yaitu tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Febri Pujiani, NIM 200512140666 dari Prodi S1 Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengertian. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonom atau mandiri. Nah, untuk sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khusus sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistem. Jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat atau sentralisasi merupakan jaringan komputer yang terdiri atas komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal atau workstation. Komputer induk atau host server berfungsi untuk melayani kebutuhan komputer terminal. Komputer induk menyimpan banyak data dan program aplikasi untuk melakukan pengolahan dan pemrosesan data. Kelebihan jaringan sentralisasi atau terpusat yaitu efisiensi sumber daya, baik informasi maupun perangkat sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan siklus informasi, keterbatasan pemenuhan kebutuhan informasi yang diharapkan oleh pengguna, serta data yang ada tidak fleksibel, peningkatan ketergantungan publik. Nah, untuk jaringan terdistribusi atau yang disebut desentralisasi merupakan sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi tidak saling berinteraksi dalam pertukaran data. Jaringan komputer terdistribusi merupakan jenis jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer induk. Komputer server ini berfungsi sebagai pusat layanan data dan program aplikasi yang disediakan untuk dapat diakses oleh komputer terminal. Jaringan komputer ini dapat dibentuk dari beberapa jaringan berbasis induk atau terpusat. Untuk kelebihan desentralisasi atau jaringan terdistribusi sendiri yaitu hemat biaya, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, serta kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Untuk kekurangannya yaitu memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan hardware dan software, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data center. Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Pusat data biasanya sangat berhubungan dengan cadangan dan pengontrol lingkungan. Selain itu, salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh data center adalah sebagai penempatan server untuk website dan database. Di dalam data center sendiri, terdapat ratusan hingga ribuan server yang disusun sedemikian rupa sehingga tertata rapi seperti rak. Berikut merupakan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam data center. Yang pertama, tata kelola standar pusat data harus selalu diterapkan dan diperhatikan. Yang kedua, pusat data harus ditempatkan pada lokasi aman yang strategis sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Yang ketiga, harus mendukung sistem cadangan alat seperti catu daya, pengatur suhu, dan komunikasi data. Fungsi data center. Dalam membangun sebuah infrastruktur IT, data center merupakan prioritas utama untuk memajukan sebuah bisnis. Pelaku bisnis atau usaha saat ini lebih memperhitungkan penggunaan data pusat yang dulunya masih banyak menggunakan penyimpanan eksternal, karena saat ini pusat data memiliki peran penting untuk mendukung kemajuan sebuah organisasi maupun bisnis. Faktor terpenting dari sebuah pusat data adalah adanya jaringan komputer serta penyimpanan data. Fasilitas tersebut yang membuat kebutuhan akan data terus meningkat, sehingga
Apabila terdapat gangguan pada pusat data, maka bisnis dapat mengalami gangguan serta hambatan. Fungsi lain dari data center adalah sebagai penyimpanan, pemproses, dan penyebaran data dalam jumlah besar. Data center dapat menyimpan cadangan data dalam jumlah yang besar, sehingga tidak perlu takut dan cemas apabila data hilang atau terhapus, karena sudah ada backup data yang akan disimpan pada pusat data. Selain itu, pusat data juga memiliki fungsi sebagai principal repositories, yang berarti mencakup segala kebutuhan. Kebutuhan di sini berarti kebutuhan dalam infrastruktur seperti subsistem penyimpanan, firewall, server, router, networking, switches, dan pemasangan kabel dan rak untuk mengatur peralatan IT yang diperlukan. Hal yang diperlukan dan diperhatikan dalam penggunaan data center yaitu yang pertama, sumber daya listrik, yang kedua, sistem pemrosesan dan penyimpanan, yang ketiga, sistem keamanan, yang keempat, bandwidth, dan yang terakhir, IP provider. Pembagian jaringan berdasarkan cangkupannya atau jaringan geografis. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset, wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat 4-5 meter, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini, kita sendiri yang mengendalikan atau otoritas pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau firewire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer yang sangat populer. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya ada dua, yaitu intranet dan internet. Internet bisa diakses oleh publik, sedangkan intranet hanya bisa diakses oleh kalangan internal. Yang selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Berikut merupakan macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Kelebihan topologi bus yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Untuk kekurangannya yaitu tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Dan yang terakhir yaitu lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua yaitu topologi star. Topologi ini memiliki node atau inti tengah yang disambung ke node lainnya. Kelebihan topologi star yaitu yang pertama, cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Yang kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak mati. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star
memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub, serta lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan pada saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Kelebihan topologi ring, yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Melayani aliran lalu lintas padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kekurangan topologi ring yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan berpengaruh ke seluruh jaringan. Mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan serta sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah dijelaskan di atas tadi. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan topologi mesh, yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan yang terakhir yaitu relatif lebih mudah untuk melakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang kedua yaitu biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Pembagian jaringan penggunaan kabel ada dua, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel merupakan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wide network ini adalah kabel UTP. Sedangkan jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan berdasarkan siarannya ada 3, yaitu unicast atau 1 ke 1, multicast 1 ke grup, dan broadcast 1 ke semua atau bisa disebut tanpa adanya pengecualian. Nah, itu saja yang dapat saya share kepada teman-teman. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.